hari ini kami ada di Museum Bala Putra Dewa yang berada di Palembang. Ikutin keseruan kami ya. Bye-bye. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama. Jadi sekarang kami lagi ada di ruangan pameran hibah. Di sini ada banyak macam-macam tangga, keris dan mangkok dan lain-lainnya. Oke, yang pertama di sini ada peralatan memasak. Manusia dahulu mempermudah pekerjaannya dengan membuat peralatan masak ini. Nah, jadi seperti inilah wujud-wujudnya. Setelah itu di sini ada media ritual hadapan. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk melakukan ibadah orang pada zaman dahulu. Jadi itu kehidupan manusia berhubungan dengan negara, Tuhan dan alam. Jadi di sini ada sistem perekonomian. Biasanya orang zaman dahulu menggunakan sistem perekonomian atau dikenal juga sistem barter. Aku bilang semua manusia berubah. Jadi di sini juga ada keris pada zaman dahulu. Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Keris pangeran Kerama Gajah. Lalu di sini aja ada juga meriam dalam pangeran Kerama Gajah. Jadi kami sekarang ada di ruang selanjutnya, yaitu ruang pameran hibah 2. Ayo. Yang pernah singgah di relung jiwa, takkan lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu, satu-satunya. Jadi di sini terdapat banyak guci-guci zaman dahulu dan di situ juga ada beberapa pecahan guci-guci zaman dahulu. Untuk saling percaya. Di sini juga banyak zaman dahulu, juga banyak yang suka. Dan kamulah satu-satunya. Oke, jadi di sini ada mata uang orang terdahulu kita yang sering digunakan untuk bertransaksi di zaman dahulu. Di sini ada kepeng Tiongkok dan di sini juga ada pitis Palembang. Jadi di sini ada pose tulang-tulang zaman dahulu, yaitu ada campeong, ada tulang dari ikan atau lain-lain. Jadi di sini juga terdapat kerangka manusia ya. Bisa dilihat di situ ada kerangka manusia. Saat pertama aku bilang mungkin pikiran. Jadi di sini ada perahu-perahu zaman dahulu. Betul. Kata Aldak sih angker. Ya katanya angker, tapi tidak kok guys, cuma panas saja karena AC-nya lagi diperbaiki pas kami kesini. Oke, sekian, bye-bye. Jadi teman-teman, di ruangan yang selanjutnya ini terdapat banyak uang-uang zaman dahulu di etalase ini yang biasanya digunakan orang-orang zaman dahulu. Di sini ada 10 sen rupiah logam. Nah teman-teman, dan di sini juga ada yang paling legend mungkin ya, 10 rupiah Orida penerbit Presidenan Lampung tahun emisi 1948 teman-teman. Itu
teman-teman, di Wingka ini terdapat uang koin pada zaman dahulu juga ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada uang 500, ada uang 50 perak, ada 10 perak, dan juga 5 perak. Nah, yang ini bisa kita ambil duitnya. Soalnya beneran asli. bilang kamu berubah. Teman-teman, di sini kita ada di peta situs Purbakal, Sumatera Selatan. Manusia berubah. Oh, mengapa? Teman-teman, jadi kami sedang di peta siklus Purbakal, Sumatera Selatan. Ini lihat teman-teman, di sini banyak batu-batuan kayak seperti ini, ada lesuna batu, teman-teman. Baru di sini ada arca megalitik situs Teguwangi. Baru di sini juga ada kayak patung apa ya ini? Ini arca Buddha. Ini arca Buddha teman-teman. Di sini ada aura. Di situ ada Alga. Di situ ada Rafael. Di situ ada peti. Oke, sekian, bye. Jadi teman-teman, di sini selanjutnya ada uang 10.000 yang tahun 2005. Ini bisa dilihat, ini ada rumah limas dan itu rumah aslinya teman-teman. Manusia diciptakan berkat. Jadi teman-teman, di sini kami sudah berada di Markas. Bisa kalian lihat di situ ada kamar, di sini ada 50 hari, dan di sini juga ada meja makan yang punya teman-teman. Ayo kita lihat. Hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu. Teman-teman, bisa kita lihat di situ ada meja makan juga. Baru di sini sepertinya ada alat tenun juga ya teman-teman. Tuh. Oke. Jadi sekian video vlog dari kami. Semoga menikmati. Dadah. Bye. Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 14 Palembang. Saya sendiri yaitu Gracia Fiona Melita Bolon dan teman-teman saya. Dan saya Aura Anita. Saya Alisa Penugroho. Saya Rafael Surendra. Jadi Bu, kami tadi sudah menelusuri museum ini Bu. Jadi kami mau mewawancara nih Bu, tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu Ibu? Ya. Selamat siang anak-anak sekalian. Kenalkan nama Ibu Mary Saragi. Kita di sini sebagai pamong budaya ya. Kita juga sebagai pemandu museum. Silakan mau bertanya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik Bu, jadi pertanyaannya, kapan berdirinya Museum Balaputareva? Museum Negeri Sumatera Selatan ini awal berdirinya pada tahun 1977 ya, diresmikan 5 November 1984. Oke Bu, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa konsep atau tema dari museum? Kalau kita belajar tentang tema di museum ini, kamu lihat salah satunya ada pameran. Dalam pameran itu ada dibuat tema-tema tertentu ya. Nah, jadi dalam istilah permusiuman itu pameran yang anak-anak lihat di gedung itu ada jangka waktunya gitu. Kalau di dalam permusiuman yang kamu lihat ini adalah pameran tetap, yaitu dalam jangka 5 tahun dalam 5 tahun bisa diganti judul gitu. Seperti itu. Jadi museum ini punya program pameran, ada istilahnya pameran tetap, ada pameran temporer atau pameran khusus, ada pameran keliling, ada pameran tentang misalnya dalam program regional yaitu misalnya Sumatera, bahkan ada pameran internasional seperti itu. Iya Bu. Lalu Ibu, pertanyaan ketiga, mengapa museum ini penting bagi generasi muda atau pelajar? Kita kembali ke definisi museum ya, di dalam peraturan pemerintah nomor 66 2015, di situ didefinisikan bahwa museum itu adalah lembaga yang melindungi, mengembangkan, mengkomunikasikan koleksi kepada museum, kepada masyarakat. Jadi betapa pentingnya museum tidak ada artinya tanpa koleksi. Koleksi itu adalah benda warisan sejarah dan budaya nenek moyang kita yang perlu kita lestarikan dan kita jaga.
seperti itu. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya, di mana museum mendapatkan atau menemukan artefak yang di dalamnya? Nah, kalau istilah museum di mana mendapatkannya, kita di dalam peraturan pemerintah juga ada syarat-syarat untuk menjadikan koleksi ke museum itu, ada salah satunya dengan cara ganti rugi. Nah, ganti rugi itu misalnya kita berikan nilai, bukan seperti harga barang di pasaran ya. Misalnya dia punya persyaratan sebenarnya ada nilai historisnya, tapi ada juga dalam rangka dari hasil penelitian. Nah, yang kamu lihat di gedung hibah 1 dan 2 itu merupakan hibah. Hibah itu pemberian dari masyarakat ke kita secara gratis dan ikhlas, seperti itu. Nah, jadi ada cara-cara yang menurut peraturan permusiuman seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, siapa yang pertama kali menggagas pendirian museum ini? Museum ini kan berdirinya itu dari program pemerintah ya. Jadi pada tahun 1997 itu awal berdirinya. Nah, selanjutnya kan tadi diresmikan pada 5 November 1984. Pada tahun 1990 diberikan nama museum, itu Museum Balaputra Dewa. Itu nama dari seorang tadi yang dianggap berjaya mengangkat kejayaan Sriwijaya seperti itu. Jadi memang direncanakan pendirian museum itu dari program pemerintah. Oke, Ibu, pertanyaan terakhir, bagaimana respon pengunjung terhadap museum ini? Wah, kalau kita cerita tentang respon pengunjung ya, pengunjung museum ini kan dari kalangan dari SD, dari TK, dari seluruh kalangan. Jadi respon lebih banyak yang positif. Karena memang merupakan suatu kebanggaan kita ya, salah satunya sebagai destinasi wisata yang sangat penting di Sumatera Selatan. Dan karena kita bisa melihat museum itu sebagai salah satu yang menjelang masa lalu, jadi kita melihat betapa kayanya peninggalan nenek moyang kita. Nah, sebagiannya ada di museum. Seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya dan responnya. Kiranya jawaban-jawaban Ibu tadi dapat membantu kami dan sehingga kami dapat mengerti tentang sejarah-sejarah ini. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.